Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Perkenalkan, nama saya Fadia Fazamalia sebagai moderator. Saya Melinda. Saya Akbar Fadila. Saya Mauritul Hasanah. Saya Muhammad Abdul Umar. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, umat Islam dan seluruh penjuru dunia wajib percaya pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah tersebut diturunkan pada beberapa nabinya. Kitab-kitab Allah yang wajib kita percaya ada 4, yaitu 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, 3. Kitab Injil, 4. Kitab Al-Quran. Kitab Taurat, kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa SAW, berisi isi hukum syariat dan akidah yang benar serta diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kitab Zabur, kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah-hikmah. Tidak ada di dalamnya hukum syariat, karena Nabi Daud diperintahkan Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. 3. Kitab Injil, kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, berisi seruan kepada manusia agar bertauhid kepada Allah. Kitab ini juga menghapus sebagian hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zamannya. 4. Kitab Al-Quran, kitab yang terakhir ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi syariat yang menghapus sebagian kitab-kitab yang terdahulu yang sudah tidak sesuai dengan zamannya dan juga melengkapinya dengan hal-hal yang sesuai dengan zamannya. Perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan terakhir tentu mempunyai banyak perbedaan dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Hanya ditunjukkan kepada satu kaum pada zaman dahulu untuk menjalankan perintah Allah pada masa tersebut. Al-Quran ditunjukkan untuk seluruh umat agar dijadikan pedoman sampai akhir zaman. Contohnya, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah suatu petunjuk dari Allah untuk umat Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu. Demikian juga dengan kitab Zabur dan Injil, hanya untuk kaum Quraisy atau bangsa Arab saja. Tetapi kitab ini diturunkan Allah untuk seluruh umat manusia dari zaman ke zaman. Al-Quran sampai saat ini tetap berisi wahyu-wahyu Allah. Tidak ada di dalamnya perkataan-perkataan manusia. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya telah mengalami banyak perubahan dari segi isi. Contohnya, kitab Taurat telah ditemukan sebagai tanda di dalamnya tidak menyebutkan surga, neraka, keadaan hari kebangkitan. Makhluk akan dikumpulkan dan balasan. Contoh berikutnya adalah kitab Injil yang beredar sekarang. Terdapat 4 naskah disusun oleh 4 orang, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan sebagian mereka tidak menjumpai Nabi Isa Al-Masih sama sekali, sebagaimana keterangan dalam kitab terjemah Khawatir Kalamiah halaman 32. Perbedaan selanjutnya, jika kitab-kitab suci sebelum Al-Quran diturunkan dalam bahasa yang telah mati sejak beberapa abad yang lalu. Maksudnya adalah tidak ada orang yang bercakap-cakap dalam bahasa tersebut pada masa kini. Maka berbeda dengan Al-Quran yang bahasanya pada masa kini masih digunakan. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa Ibrani. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam berbahasa Kipti. Kitab Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Aranik atau Suryani. Sedangkan Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab dan saat ini masih menjadi standar bahasa Arab modern. Al-Quran merupakan satu-satunya kitab yang diturunkan Allah sebagai mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW, sedangkan kitab-kitab lain diturunkan tidak sebagai sebuah mukjizat, hanya sebuah petunjuk untuk semua umat. Peranan Nabi Muhammad dipersiapkan bertahap oleh Allah, di mana Jibril berulang kali hadir untuk memperkenalkan diri kepadanya. Malaikat Jibril pertama kali muncul di depan Nabi Muhammad SAW saat berada di Gua Hira. Bagi seorang Arab tentu Nabi paham mengenai susunan ekspresi syair dan proses, dan akan tetapi tak terlintas sama sekali dalam pikiran beliau
tentang ayat-ayat Al-Quran berlian terima susunan yang tak pernah terkandung sebelumnya serta susunannya kitab-kitab yang tak ada dibanding-bandingnya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang pernah Nabi Muhammad terima.